Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakan kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SJY, Kor dari OMK dan Remaka San Frades, Tata Laksana dari lingkungan Santo Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Sama
Saudari dan saudaraku, intensi misa pada sore hari ini, tanggal 21 Februari tahun 2026, yang pertama bersama dengan para devosan kerahiman ilahi San Frades, berdoa dan mohon berkat kesembuhan bagi saudari Dr. Swani. Yang kedua, mendoakan arwah bersama anak, menantu, dan cucu, mendoakan arwah Ibu Alice Florence Hokim Nio yang 40 hari lalu menghadap Tuhan. Lalu bersama istri dan anak mendoakan arwah Bapak Petrus Jimmy Smith yang telah menghadap Tuhan beberapa hari yang lalu. Semoga telah berbahagia di surga dan mereka menjadi pendoa bagi kita semua, khususnya bagi sanak keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, hari ini kita merayakan Ekaristi untuk hari Minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Prapaskah yang pertama mengarahkan kita sebagai umat beriman untuk menjadikan masa waktu 40 hari sebagai masa belajar membangun ketaatan iman dengan mengambil teladan Yesus yang dengan taat melaksanakan kehendak Bapanya. Ketaatan itu dimulai dengan olah diri, olah hati secara serius, dengan berpuasa untuk dapat memiliki kepekaan hati guna mengikuti, mendengarkan, dan melaksanakan kehendak Bapa. Begitu pula kita semua ingin mengolah hati, mengolah diri dengan puasa agar semakin kuat dan tajam, membedakan mana tindakan dosa dan mana tindakan yang selaras dengan kehendak Allah. Mari kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati,
Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam batinku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang.
Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia ke puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang ibunya melarangnya membuka toples kue sebelum makan malam. Toples itu diletakkan di atas meja. Anak itu sebenarnya tahu aturannya, tetapi semakin ia melihat toples itu, ia semakin besar keinginannya. Awalnya ia hanya mendekat, lalu memegang tutupnya, lalu membuka sedikit-sedikit dan akhirnya mengambil satu kue. Menariknya, yang membuat ia akhirnya melanggar bukan karena ia lapar sekali, tetapi karena di dalam hatinya muncul pikiran, tidak apa-apa, ibu tidak akan tahu, ibu juga tidak akan marah. Saudari dan saudaraku, godaan itu selalu dimulai dari bisikan yang sangat kecil. Bukan langsung tindakan besar, tetapi dari pikiran yang mulai membuat kita pertama-tama meragukan aturan, meremehkan akibat dari apa kalau dilanggarnya, dan merasa bahwa semuanya aman-aman saja. Hari Minggu Prapaskah yang pertama, sabda Tuhan yang tadi kita baca, kita dengarkan, itu membawa kita pada dua kisah besar tentang godaan. Yang pertama adalah manusia pertama yang ada di Taman Eden. Lalu yang kedua, Yesus yang berada di padang gurun. Di satu tempat manusia jatuh karena mendengar bisikan, tadi manusia pertama. Tetapi di tempat lain, Yesus dia menang karena mendengar dan memegang pada sabda Allah. Rasanya kita harus tahu apa itu Taman Eden, atau apa itu padang gurun. Taman Eden tadi di dalam kitab Kejadian dijelaskan secara rinci, dan di sana digambarkan bagaimana tempat awal kehidupan. Baik itu binatang, tumbuhan, dan terlebih adalah manusia. Tempat yang dilukiskan penuh keindahan, keharmonisan, kelimpahan, kedekatan dengan Allah. Itu Taman Eden. Tetapi secara simbolis, Taman Eden mau mengatakan kepada kita soal kehidupan yang utuh, yang harmonis, yang selaras dengan kehendak Allah. Di mana di sana tanpa dosa, di mana di sana ada relasi yang murni, yang penuh antara manusia dengan Tuhannya. Tetapi di Taman Eden yang situasinya penuh keharmonisan itu justru manusia jatuh. Ini adalah gambaran pertama manusia yang mulai tidak taat. Ular membisikkan keraguan, benarkah bahwa Allah yang berfirman? Maka mulai dari sana manusia mulai meragukan kebaikan Allah, mulai meragukan kemahakuasaan Allah. Dan kejatuhan pun di sana terjadi. Godaan pertama bukan soal buah ternyata, tetapi apa? Soal percaya atau tidak percaya kepada Allah. Itu Taman Eden. Lalu padang gurun, secara harafiah kita tahu bahwa padang gurun itu adalah wilayah yang gersang,
di mana di sana tidak ada kehidupan, di mana di sana juga ada banyak kekurangan, katakanlah demikian. Dan digambarkan seperti wilayah di Timur Tengah, seperti di sekitar Yudea yang dikisahkan. Dan secara simbolis, padang gurun itu suatu tempat di mana di sana penuh kekurangan, penuh keterbatasan, entah soal air, entah soal makan, entah soal kehidupan itu sendiri. Tetapi juga digambarkan bahwa di padang gurun situasi serba kekurangan, justru di sana adalah tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah. Tempat di mana kesunyian dan di mana orang menemukan sungguh batinnya yang paling dalam. Tetapi di sana mengetengahkan kepada kita bagaimana situasi pergulatan penuh kekurangan itu, akhirnya Yesus justru mengalami perjumpaan dengan Allah Bapanya. Melalui apa? Melalui ketaatannya. Maka ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, ia lapar, lemah secara fisik, muncul tadi 3 godaan. Godaan yang pertama, kebutuhan jasmani akan roti. Di mana setan mengatakan, jika ubahlah batu ini menjadi roti. Dan Yesus menjawabnya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari sabda Allah, dari firman Allah. Lalu godaan yang kedua adalah tentang popularitas atau sensasi. Tadi tentang godaan pembuktian diri. Ketika iblis atau setan mengatakan kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatangmu. Dan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga adalah godaan tentang kemuliaan yang instan atau kekuasaan, yang sering kita namai adalah jalan pintas tanpa salib. Sembahlah aku dan semua yang kuberikan. Dan Yesus menjawabnya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. 3 godaan dijawab bagi Yesus dihadapinya, dan Yesus tidak menjawab apa yang ditanyakan, apa yang ditawarkan itu. Justru Yesus mengatakan akan firman Allah itu sendiri. Sementara di dalam bacaan yang pertama atau di Taman Eden, manusia itu menjawab bisikan iblis tadi. Ada sebuah keterhubungan di sana, sementara Yesus tidak. Yesus tidak menjawab tadi. Dia justru menerangkan kesempatan, menerangkan sabda Allah. Dan ini ditegaskan oleh Paulus di dalam bacaan yang kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ia menegaskan melalui satu orang, yaitu Adam, dosa masuk dalam dunia. Tetapi melalui satu orang pula, rahmat dan keselamatan itu ada, bahkan melimpah, yaitu oleh Yesus. Maka kita sering mendengar bahwa Yesus Kristus itu Adam baru. Adam baru yang tidak menyebabkan kejatuhan, tetapi justru menyebabkan setiap orang itu diangkat melalui kebangkitannya, ditinggikan di atas salib. Saudari dan saudaraku, kalau kita sejenak untuk merenungkan tentang godaan, 2 godaan di Taman Eden dan di padang gurun, rasanya hidup kita juga seperti antara di taman atau di padang gurun. Hidup kita berada di antara itu. Kadang kita barangkali merasa hidupku berada di taman, serba berkelimpahan, nyaman, keluargaku baik-baik saja, tanpa persoalan. Tetapi ternyata di balik situasi kenyamanan, baik-baik saja itu, kita menjadi lupa bahwa Tuhan adalah tempat sandaran saya. Lalu mungkin kita kadang berada di padang gurun, manakala kita merasa sakit,
merasa ditinggalkan, merasa ada persoalan di dalam keluarga, merasa ada pergulatan untuk melawan kebiasaan buruk, ada perjuangan untuk mengampuni atau usaha untuk mengendalikan ego dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dalam situasi sulit, kita tak jarang juga akhirnya merasa bahwa saya harus bertahan, saya harus bangkit. Saya bukan hanya melawan tetapi harus survive di sana. Padang gurun akan memposisikan kita untuk bertahan dan mengatasi semuanya itu. Dan tetap kita harus waspada bahwa dalam situasi apapun setan hadir tidak kelihatan sebagai sesuatu yang jahat. Ia menggoda dengan sesuatu yang barangkali masuk akal, kudus, bahkan baik tanpa persoalan, tetapi sebenarnya di balik itu ada situasi di mana kita berada di dalam kondisi tanpa Allah. Maka godaan terbesar bukan kita soal melakukan kejahatan yang besar, tetapi ketika kita mulai pelan-pelan tidak mengandalkan Allah, pelan-pelan kita melupakan Allah itu sendiri. Karena pada akhirnya kemenangan atas godaan, atas pencobaan bukan soal kekuatan kita, tetapi seberapa besar Allah yang saya andalkan. Dan semoga selama masa Prapaskah ini melalui olah rohani, olah hati kita sungguh-sungguh bisa menghadapi godaan demi godaan itu dan kita tetap mengandalkan Allah. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Umat mohon menjawab, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu
mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesembuhan Dr. Suwani yang sedang sakit. Semoga Engkau senantiasa menjaga dan melindunginya melalui tim medis dan orang-orang yang mencintainya, sehingga pemulihan dan kesembuhan segera dialaminya. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami kenangkan dan kami doakan arwah orang beriman, khususnya Ibu Alice Florence Hokimnio dan Bapak Petrus Jimmy Smith. Semoga Engkau sudi menerimanya ke dalam pangkuanmu dan boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus. Dan mereka juga menjadi pendoa bagi sanak keluarga. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah yang abadi. Dari sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan, Ibu Alice Florence Hokimnio, dan Bapak Petrus Jimmy Smith, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka ke dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman kami dikuatkan, harapan kami diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon, ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar. Dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa ardas. Mari kita lanjutkan dengan doa tahun devosional, tahun ardas keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Mohon perhatian sejenak untuk pengumuman pada sore hari ini. 1. Jadwal penerimaan sakramen tobat untuk persiapan Pekan Suci. Diberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk menerima sakramen tobat sebagai persiapan menjelang Pekan Suci. Waktu yang disediakan adalah setiap hari Sabtu, pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 di Kapel Santo Aloysius. Periode tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret 2026. 2. San Frades Health and Screening Day. Panitia Paskah dan Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan kesehatan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret pukul 8 sampai dengan pukul 11. Di Plaza akan ada pemeriksaan laboratorium dari Parahita. Di ruang Angela Merici ada pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Di Balai Paroki ada pelayanan donor darah. Kami mengundang partisipasi aktif dari umat paroki, terutama untuk pelayanan donor darah. PIC, Agatha dan Minawati. 3. Penerima
Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Pengumuman dari Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Palembang akan diadakan kongres kedua dengan tema Resolusi Identitas Devosan Kerahiman Ilahi. Waktu 1. 27 Februari 2026 pukul 13 sampai dengan 21. 2. 28 Februari 2026 pukul 6 sampai dengan pukul 21. 1 Maret 2026 pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Bertempat di Rumah Retret Giri Nugraha KM 7. Bagi para devosan dan simpatisan Kerahiman Ilahi yang ingin hadir, silakan menghubungi koordinator Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Paroki San Frades. Peserta terbatas. Terima kasih kepada umat sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, terima kasih atas kebersamaan sore hari ini, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat. Juga terima kasih atas para pelayan liturgi yang ikut ambil bagian melayani liturgi di gereja kita ini, para prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, juga tata laksana, kor dari OMK dan remaga, lalu tim multimedia dan juga dekorasi yang terus menyertai kita di dalam setiap perayaan liturgi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk mohon berkat bagi hidup kita juga bagi keluarga kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Simpan